kepada Ibu Kepala Sekolah memberikan saya waktu pada hari ini tanggal 13 Juni 2024 untuk memberikan kepada saya kesempatan tugas saya menyelesaikan tugas sebagai CGP angkatan 10 sekarang masuk ke modul 2.1. Oleh karena itu di 1.4-nya harus saya laksanakan untuk aksi nyatanya. Mohon izin saya berdiri, Bu. Tadi mungkin sebelum masuk ke materi sudah ada semangat-semangat dari Bu Sinta dengan pantunnya. Tapi saya minta mau fokus nih pada teman-teman, mohon izinnya. Saya minta dong tepuk tangannya, tapi ikutin instruksi dari saya ya. Jadi kalau saya minta tepuk tangan 1 berarti 1. Tepuk tangan 2 berarti 2. Tepuk tangan 3 berarti kalau tidak ada kata tepuk tangan nggak usah ya biar Pak. Oke, kita mulai. Tepuk 1. Baru bilang tadi. Kan nggak ada tangan. Gitu. Padahal saya minta tepuk tangan 1. Nah, gara-gara salah kan? Oke, mudah-mudahan itu menjadi catatan kecil aja buat kita ya. Tepuk tangan 3. Banyak banget. Yang kedua saya mau minta, Bu Pipi harus siap nih, jangan tepuk tangan aja, jangan nyanyi, jangan joget ya. Oke, Bu Pipi kita mintakan. Saya mau minta pada semuanya. Dulunya katakan apa yang saya katakan. Katakan apa yang saya katakan. Bola, bola, balon, balon, balon. Bola, bola, balon, balon, balon. Berapa balonnya? 3. Gak konsen. Kan bilang nih. Katakan apa yang saya katakan. Bola, bola, balon, balon, balon. Berapa bolanya? Konsen juga. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru yang saya hormati. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan baik. Ini bukan saya mengajari bebek berenang. Mohon maaf, ada Pak Bali, ada Pak Aris, ada yang senior-senior saya, Pak Sudarmono. Ini hanya menjalankan tugas saya. Ternyata di CGP itu bukan hanya saya harus belajar, tetapi saya harus berbagi. Orang bagi ya kadang-kadang diterima, kadang-kadang tidak. Tapi saya berkewajiban untuk membagi. Tugas saya yaitu aksi nyata pada hari ini tentang budaya positif. Kita sepakat di forum ini pertama menghargai siapapun. Yang bertanya, yang menanya, yang apa silahkan kita saling menghargai. Tidak ada yang berbeda, semuanya sama. Yang kedua menjadi pendengar yang baik. Orang bilang kalau ingin menjadi pembicara yang baik harus belajar menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga boleh keluar, tapi silahkan untuk izin terlebih dahulu. Ini karena ada snack dan lain sebagainya kan mubazir juga kalau mereka. Boleh makan tapi minum dengan tenang. Ya. Yang terakhir memberikan umpan balik yang positif, yang membangun, yang untuk kebaikan kita semuanya. Oke, saya masuk ke materinya yaitu tentang budaya positif. Tetapi di dalam budaya positif itu masih banyak yang sudah kita bahas, Mak. Tentang kemarin yang sudah duluan itu segitiga restitusi. Sudah kita selesaikan itu. Bagaimana sekarang hukuman itu tidak boleh. Ibu saya akan ajak bagaimana membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi dari KHD. Ini saya semenjak saya ketemu CGP itu banyak buku-buku KHD yang harus saya pelajari. Ternyata KHD bilang apapun yang dilakukan oleh seorang guru, oleh seorang pendidik di pendidikan, di pembelajaran, ternyata tujuan akhirnya cuma satu, murid, murid, dan murid. Sebagai realisasi atau perwujudan bagaimana kita menghamba kepada murid dan terlahir manusia-manusia yang penuh kebijakan, bukan manusia-manusia yang kering, kerontang dari rasa kebijakan. Nah, mari kita saksikan bersama yang di atas tadi. Nah, tayangan video. Dan saya minta setelah menonton video tersebut silahkan merefleksikan diri sampai saat ini Bapak Ibu berada di posisi apa. Dan silahkan nanti ditulis di kertas tanpa ada nama Bapak dan Ibu. Nanti kita tonton ya. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyinggung. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada Baik, itu baru di posisi pertama. Kita cek di posisi kedua. Ya contohnya bersama-sama. Kalau ibu tegur Bapak kelas sekolah, saya cepat dari kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Dua contoh sudah kita lihat. Sekarang mari kita perhatikan contoh video yang ketiga. Dilihat, diperhatikan, dianalisis. Nadanya pasti beda.
Suasananya juga beda. Oke ya, ini posisi yang ketiga. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu Pasti contoh 1, 2, 3 berbeda kondisinya. Termasuk contoh nanti yang keempat sebagai posisi pemantau atau monitor. Baik, diperhatikan video keempat. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Baik Bu. Posisi keempat yaitu sebagai pemantau, dan ini kita lihat posisi yang harusnya kita miliki, yaitu posisi kelima. Sehingga apa yang harus dilakukan, apa perbedaannya yang ditulis nanti di kertas tadi itu bukan yang harus menjadi posisi kelima. Keadaan Bapak dan Ibu sampai saat ini, ya, itu kejujuran hati. Baik, perhatikan posisi video terakhir. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana? Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sudah kita lihat 5 video tentang contoh 5 posisi kontrol kita sebagai guru di sini. Mari kembali ke laptop. Nah, ya, ini 5 posisinya, yaitu yang pertama sebagai penghukum. Datang terlambat, orang suruh lari. Nggak ada kesepakatan itu. Kecuali sudah ada kesepakatannya, baru nanti larinya ke pemantau. Ya, jadi kalau penghukum itu dilihat, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Geblek banget, nah udah verbal itu. Tolong, apalagi. Jadi hukuman itu bisa fisik, bisa verbal. Ya, nah orang-orang yang menjalankan posisi sebagai penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem dan alat yang lebih menekan kepada muridnya untuk disiplin. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas kamu. Atau kamu ini selalu saja salah. Badar banget loh, berkata orang sih. Selalu, pasti selalu yang terakhir kamu ikutin. Atau guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajarannya itu bisa diikuti, yaitu dengan caranya sendiri. Itu masih penghukum. Ya, nah itu jadi itu cara dia aja, nggak mau dia dengerin cara orang lain, apalagi dengan kesepakatan dengan murid. Bagaimana intonasinya? Suaranya tinggi, melotot, setengah matanya mau keluar, jalannya biasa aja. Ya kan, kayak gini. Nah, itu sebagai penghukum. Next go. Sekarang masuk ke posisi kedua, pembuat rasa bersalah. Nadanya tidak tinggi, nadanya senyum. Kamu ini gimana sih nak? Kok udah dibilang sama ibu terus aja begini? Ibu jadi sedih. Kamu kapan mau insafnya? Membuat anak itu semakin bersalah. Rasanya itu semakin dia bersalah. Harusnya ada tempat sebagai manajer, sebagai pemantau. Kalau pemantau itu dia ikutin aturan. Kamu terlambat, kamu tahu kan aturannya? Nah, mainnya itu kalau pemantau itu aturan. Nah, terakhir adalah manajer. Manajer itu di terakhir, ini yang kita harapkan. Manajer ini yang memberikan caranya itu dengan memakai sertifikat restitusi. Itu bisa simpulkan, saya nggak bisa. Kesimpulannya, demikian penjelasan mengenai 5 posisi kontrol restitusi ini sebagai upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk dapat membangun budaya positif. Tentunya, nah ini yang tadi saya bilang, mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, nah ini proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah. Ada kepala sekolah, ada guru, ada siswa, ada sarana, ada humas, ada ibu wali kelas, ada pembina, semuanya. Tidak bisa kita bekerja sendiri-sendiri. Harus berkolaborasi, bekerjasama untuk membuat satu budaya, yaitu budaya positif di SMA Negeri 4 Babla. Terima kasih. Di terakhir, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat saya dan untuk kita semuanya. Salam dan bahagia. Saya tutup yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.